Hai guys ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tugas besar dari Padani Aidil Ismayadi SSI MKOM dengan judul analisa perencanaan sistem pemasaran tiket dengan berbasis web di permandian air murni. Di sini kita akan membahas mengenai tugas ini yang dimana terdiri dari 5 orang dalam kelompok ini. Yang pertama ada Robi Rahmin Najibah, ada Febriani, dan yang ketiga ada Ilham Abdul Mukni, dan ada Ridwan Wahrudin, dan saya sendiri Muhammad Ihsan sebagai moderator. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Febriani untuk memaparkan materinya. Dan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini penjelasan pertama yaitu rumusan masalah. Dengan meningkatnya minat terhadap pemandian umum seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola pemesanan tiket. Proses pemesanan tiket di pemandian umum seringkali rumit dan memakan waktu, baik bagi pengunjung maupun pihak pengelola antrian. Keterbatasan kapasitas dan kurangnya sistem yang efisien dapat menghambat pengunjung dalam menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemandian umum. 2. Pengunjung pemandian umum juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan lebih lengkap tentang harga, paket yang tersedia, serta ketersediaan tiket. Ketidaktahuan mengenai fasilitas dan layanan yang ditawarkan dapat menghambat pengunjung dalam memilih pemandian umum yang sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, di sini juga ada tujuan. 1. Pengembangan sistem pemesanan tiket yang efektif dan efisien di pemandian umum sangat dalam memesan tiket dengan mudah, cepat, dan transparan. Dengan adanya sistem pemesanan tiket berbasis web, penting, sistem pemesanan tiket dapat menjadi solusi yang tepat untuk memfasilitasi pengunjung di pemandian umum. Pengunjung dapat mengakses informasi tentang harga, paket, dan ketersediaan tiket secara real-time. Mereka juga dapat melakukan pemesanan tiket dengan mudah melalui platform online, menghindari antrian panjang di tempat penjualan tiket fisik. 2. Pengelola pemandian umum juga akan mendapatkan manfaat dari sistem pemesanan tiket berbasis web. Mereka dapat mengelola pemesanan tiket dengan lebih efisien, mengoptimalkan kapasitas, dan meningkatkan layanan kepada pengunjung. Dalam makalah ini, kami akan menganalisis kebutuhan dan tantangan dalam pemesanan tiket di pemandian umum. Kami juga akan merancang dan menganalisis sistem pemesanan tiket berbasis web yang akan memberikan solusi bagi pemandian umum dalam mengelola pemesanan tiket dengan efisien dan meningkatkan pengalaman pengunjung. Diharapkan dengan adanya sistem pemesanan tiket yang efektif di pemandian umum, pengunjung akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan nyaman ke fasilitas pemandian umum. Sementara pengelola dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Next. Nah, di sini ada analisa kebutuhan fungsional. Pertama, high priority. Sistem harus menyediakan proses pendaftaran pengguna yang memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun dengan menyediakan informasi pribadi. Medium priority. Pengguna harus dapat mengakses dan mengelola pemesanan mereka, termasuk melakukan perubahan seperti memesan tiket dan membatalkan tiket. Low priority. Sistem pemesanan tiket harus dapat terintegrasi dengan sistem pihak ketiga seperti sistem pembayaran jika ada kerjasama dengan penyedia layanan lain. No priority. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, seperti layanan pelanggan melalui telepon, email, atau chat langsung, untuk membantu pengguna dengan pertanyaan, masalah teknis, atau bantuan lainnya terkait pemesanan tiket. 2. High priority. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencari tiket dengan menggunakan kriteria tertentu.
Setelah pembayaran selesai, pengguna harus menerima konfirmasi pemesanan yang berisi rincian tiket. Sistem low priority, sistem harus dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna seperti konfirmasi pemesanan atau informasi lain yang relevan terkait dengan tiket yang dipesan. Nah, 3. Setelah melakukan pencarian, pengguna harus dapat melihat daftar tiket yang sesuai dengan kriteria mereka. Sistem harus memberikan informasi rinci tentang setiap tiket, termasuk harga, nama tiket, tiket tersedia, dan informasi lain yang relevan. Sistem harus menyediakan metode pembayaran yang aman dan beragam, seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Pengguna harus dapat memasukkan rincian pembayaran mereka dan menerima konfirmasi pembayaran setelah transaksi. Pengguna harus dapat memesan tiket melalui sistem. Proses pemesanan harus mencakup memilih tiket yang diinginkan, memberikan informasi pribadi, memilih metode pembayaran, dan mengonfirmasi pesanan. Next. B. Analisa kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ada usability, performance, security. Usability kepentingan sistem harus mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Antarmuka pengguna harus intuitif, jelas, dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat melakukan pencairan dan pemesanan tiket dengan mudah. Scope atau how, antarmuka pengguna harus dirancang dengan user-friendly dan mudah dipahami oleh pengguna. Desain antarmuka harus mengikuti prinsip-prinsip tata letak yang baik, termasuk penempatan yang jelas dan konsisten dari elemen-elemen antarmuka seperti simbol, formulir, dan menu navigasi. Performance. Kepentingan sistem harus memberikan kinerja yang responsif dan efisien. Hal ini mencakup waktu respon yang cepat saat melakukan pencairan tiket, pemrosesan pembayaran yang efisien, dan penanganan volume pengguna yang tinggi tanpa penurunan kerja yang signifikan. Waktu respon sistem harus cepat dan responsif. Pengguna harus dapat melakukan pencairan tiket, memilih tiket, dan melakukan pembayaran dengan efisien dan tanpa jeda yang signifikan. Security. Kepentingan sistem harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna. Dan sistem harus menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Next. Tabel kebutuhan user case. Rekrutmen user, aktornya user. Nah, user case-nya registrasi dan login, melihat profil, melengkapi data, terus membuat pesanan tiket, melengkapi pembayaran, mencetak tiket, input helpdesk, melihat notif balasan helpdesk, serta pencairan data tiket. Administrator, aktornya administrator, user case, login, input, tambah, edit, hapus user admin, melihat paket tiket, menerima tiket, dan mencetak laporan, melihat laporan tiket, input helpdesk, dan melihat notif balasan helpdesk. IT support atau helpdesk, aktornya IT support, user case, registrasi dan login, input paket tiket ketika tiket tidak tersedia, membalas pesan dari helpdesk user, membalas pesan dari helpdesk admin, melihat laporan tiket. Rekrutmen pemilik, aktornya pemilik, user case, registrasi dan login, melihat status tiket tersedia, melihat laporan tiket secara real time. Next. Nah, di sini ada use case diagram user. User melakukan registrasi dan login, pencarian tiket, lihat profil wisata, pemesanan tiket include login, melakukan pembayaran, melakukan cetak tiket, dan serta melakukan helpdesk user, serta notifikasi helpdesk.
Deskripsi use case, registrasi dan login. User yang ingin memesan tiket diharuskan memiliki akun untuk dapat login ke dalam sistem. Jika belum memiliki akun, maka user wajib mendaftar untuk membuat akun untuk login. 2. Pencarian tiket. User dapat mencari tiket yang tersedia di halaman web. 3. Lihat profil wisata. User dapat melihat informasi profil wisata. 4. Pemesanan tiket. User dapat memesan tiket sesuai kebutuhan yang diperlukan di halaman web. 5. Pembayaran. User dapat melakukan pembayaran setelah memesan tiket. 6. Cetak tiket. User dapat mencetak tiket setelah melakukan pembayaran. 7. Helpdesk user. User dapat menginput data keluhan-keluhan seputar sistem pemesanan tiket. 8. Notifikasi helpdesk. User dapat melihat balasan setelah melakukan keluhan-keluhan pada sistem. Use case diagram administrator. Pertama, registrasi dan login. Kedua, input data administrator. 3. Lihat paket tiket. 4. Menerima pemesanan tiket user, include login. 5. Approve pemesanan tiket. 6. Melihat laporan tiket. 7. Helpdesk administrator. 8. Notifikasi helpdesk. Deskripsinya. 1. Registrasi dan login. Administrator yang ingin mengelola pemesanan tiket user diharuskan memiliki akun untuk dapat login ke dalam sistem. Jika belum memiliki akun, maka user wajib mendaftar untuk membuat akun untuk login. 2. Input data administrator. Administrator dapat menambah, mengedit, menghapus data admin. 3. Lihat paket tiket. Administrator dapat melihat informasi paket tiket yang tersedia. 4. Menerima pemesanan tiket user. Administrator dapat mengelola pemesanan tiket user di halaman web. 5. Approve pemesanan tiket. Administrator dapat melakukan approve pemesanan tiket. 6. Melihat laporan tiket. Administrator dapat melihat laporan pemesanan tiket. 7. Helpdesk administrator dapat menginput data keluhan-keluhan seputar pengelolaan sistem pemesanan tiket. 8. Notifikasi helpdesk. User dapat melihat balasan setelah melakukan keluhan-keluhan pada sistem. Next. Selanjutnya, use case diagram IT support. Diam. Use case diagram IT support. IT support melakukan registrasi dan login, melakukan input data tiket, include login. IT support helpdesk user, helpdesk admin, IT support laporan tiket, serta melihat laporan tiket. Deskripsinya, registrasi dan login IT support atau helpdesk yang ingin menginput data tiket jika tidak tersedia diharuskan memiliki akun untuk dapat login ke dalam sistem. Jika belum memiliki akun, maka user wajib mendaftar untuk membuat akun untuk login. 2. Input data tiket. IT support atau helpdesk dapat menginput data tiket jika tidak tersedia di halaman web. 3. Helpdesk user. IT support atau helpdesk dapat membalas keluhan sistem yang diajukan oleh user. 4. Helpdesk administrator. IT support atau helpdesk dapat membalas keluhan sistem yang diajukan oleh administrator. 5. Laporan tiket. IT support atau helpdesk dapat melihat laporan tiket. Next. Use case diagram pemilik. Pemilik melakukan registrasi dan login, melihat status tiket tersedia, melihat laporan tiket. Deskripsi, registrasi dan login. Pemilik yang ingin melihat status tiket jika tersedia dan laporan tiket diharuskan memiliki akun untuk dapat login ke dalam sistem. Jika belum memiliki akun, maka user wajib mendaftar untuk membuat akun login. 2. Melihat status tiket tersedia. Pemilik dapat melihat status tiket tersedia di halaman web. 3. Melihat laporan tiket secara real-time. Pemilik dapat melihat laporan tiket secara real-time di halaman web. Next.
Ada use case scenario login user. Pertama user case name, aktor, loginnya user, description, menjelaskan seorang aktor yang akan masuk ke dalam aplikasi melalui proses login. Precondition, user harus memiliki username dan password yang telah terdaftar di dalam aplikasi. Typical course of event. After action. 1. Membuka sistem. 2. Membuka halaman login. 3. Jika belum punya akun, maka bisa registrasi terlebih dahulu. 4. Menampilkan halaman forum registrasi. 5. Jika sudah punya akun, maka masukkan username dan password lalu klik tombol login. 6. Cek kesesuaian username dan password. 7. Menampilkan halaman utama sistem. Jika terjadi kesalahan atau tidak cocokan atau autentifikasi username dan password, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Post condition, user berhasil masuk ke dalam sistem. Next. Use case skenario, lihat profil wisata user. Use case name, aktor, user. Deskripsinya menjelaskan seorang aktor yang akan dapat melihat informasi profil wisata yang tersedia di aplikasi. Precondition, tabel informasi terkait profil wisata telah terdaftar di aplikasi. Typical course of event. 1. Membuka menu profil wisata. 2. Sistem responnya membuka halaman profil wisata. 3. Menampilkan informasi profil wisata. Post condition, user berhasil masuk ke dalam halaman profil wisata. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Febriani atas paparannya. Berikutnya yaitu materi berikutnya dilanjutkan oleh Robi. Dengan ini saya persilakan. Untuk selanjutnya, use case skenario lengkapi data user. Dengan aktor user dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan masuk ke dalam halaman lengkapi data dan akan menginput data pribadi. Precondition dengan prompt input data lengkapi data yang ada di dalam aplikasi. Untuk aktor action, yang pertama membuka halaman lengkapi data. Yang kedua, menampilkan form input data lengkapi data. Yang ketiga, menginput data yang ada pada form. Yang keempat, menampilkan pesan data berhasil disimpan. Untuk alternate course, jika terdapat kesalahan atau pengosongan salah satu data pada form, maka akan menampilkan kesalahan. Dengan post condition, data berhasil ke dalam sistem. Untuk use case skenario pemesanan tiket user, dengan aktor user dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan melakukan pemesanan tiket pada aplikasi. Dengan precondition, menampilkan informasi tiket yang tersedia pada aplikasi. Untuk aktor action, yang pertama, halaman pemesanan tiket. Yang kedua, menampilkan informasi pemesanan tiket. Yang ketiga, memilih tiket yang sesuai keinginan. Yang keempat, menampilkan jumlah tiket yang ingin dipesan. Dengan alternate course tidak ada, dengan post condition, user berhasil memesan tiket. Untuk use case skenario pembayaran user. Dengan aktor user, deskripsi menjelaskan seorang aktor yang melengkapi proses pembayaran setelah pemesanan tiket. Dengan precondition, menampilkan jenis pembayaran. Untuk aktor action, yang pertama, membuka halaman lengkapi pembayaran. Yang kedua, menampilkan jenis pembayaran. Yang ketiga, memilih jenis pembayaran. Yang keempat, menampilkan masukkan nomor jenis pembayaran. Yang kelima, memasukkan nomor jenis pembayaran. Yang keenam, menampilkan konfirmasi pembayaran. Dengan alternate course, user diberi waktu 5 menit untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Jika telat, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan post condition, user transaksi tiket berhasil.
Untuk use case skenario cetak tiket user dengan aktor user dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan mencetak tiket dengan precondition menampilkan tiket yang telah dicetak. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman cetak tiket lalu klik tombol cetak tiket. Yang kedua, menampilkan rincian tiket yang dibeli si user. Dengan alternate course tidak ada, dengan post condition, cetak tiket berhasil di-download. Untuk use case skenario helpdesk user dengan aktor user, dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan melakukan keluhan-keluhan seputar pemesanan tiket. Dengan precondition akan menampilkan form helpdesk untuk diisi oleh user. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman helpdesk user. Yang kedua, menampilkan form helpdesk user. Yang ketiga, memasukkan keluhan-keluhan pada form. Yang keempat, menampilkan pesan keluhan Anda berhasil dikirim. Dengan alternate course, jika terjadi kesalahan pengosongan form, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan post condition, user berhasil mengirim form keluhan yang ada pada helpdesk user. Selanjutnya, use case skenario pesan notifikasi user. Dengan aktor user, deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan melihat balasan ketika mengisi form helpdesk user. Dengan precondition menampilkan pesan balasan. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman pesan notifikasi. Yang kedua, menampilkan pesan balasan. Untuk administrator, use case skenario login administrator dengan aktor administrator dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan masuk ke dalam aplikasi melalui proses login. Dengan precondition, administrator harus memiliki username dan password yang telah terdaftar. Dengan aktor action yang pertama, membuka sistem. Yang kedua, membuka halaman login. Yang ketiga, jika belum punya akun, maka bisa registrasi terlebih dahulu. Yang keempat, menampilkan halaman form registrasi. Yang kelima, jika sudah punya akun, maka masukkan username dan password. Lalu klik tombol login. Yang keenam, cek kesesuaian username dan password. Yang ketujuh, menampilkan halaman utama sistem. Dengan alternate course, jika terjadi kesalahan ketidakcocokan autentikasi username dan password, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan post condition, administrator berhasil masuk ke dalam sistem. Untuk use case skenario user administrator dengan aktor administrator dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan menambah, mengedit, dan menghapus data user admin. Dengan precondition menampilkan input pada data user. Untuk aktor action, yang pertama, membuka halaman user admin. Yang kedua, menampilkan input form user admin. Yang ketiga, menginput data yang ada pada form. Yang keempat, menampilkan pesan data sudah berhasil diinput. Dengan alternate course, jika terjadi kesalahan pengosongan form, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan post condition, data user admin berhasil masuk ke dalam sistem. Untuk use case skenario lihat paket yang tersedia dengan aktor administrator dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan melihat tiket yang tersedia pada aplikasi. Dengan precondition menampilkan informasi yang tiket yang tersedia. Untuk aktor action, membuka halaman tiket. Yang kedua, menampilkan informasi tiket yang tersedia. Selanjutnya, use case skenario menerima pemesanan tiket administrator. Dengan aktor administrator, dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan menerima pemesanan tiket. Dengan precondition approve pemesanan tiket. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman menerima pemesanan tiket. Yang kedua, menampilkan menerima pemesanan tiket. Yang ketiga, mengklik tombol kirim tiket. Yang keempat, menampilkan pesan kirim tiket berhasil dikirim. Dengan post condition, administrator berhasil kirim tiket. Selanjutnya,
Use case skenario laporan tiket administrator dengan aktor administrator. Dengan decryption, menjelaskan seorang aktor yang akan melihat laporan tiket yang tersedia pada aplikasi. Dengan precondition, menampilkan laporan tiket. Untuk aktor action, yang pertama, membuka halaman laporan tiket. Yang kedua, menampilkan informasi laporan tiket. Selanjutnya, use case skenario helpdesk administrator dengan aktor administrator. Dengan deskripsi, menjelaskan seorang aktor yang akan melakukan keluhan-keluhan seputar pengelolaan tiket. Precondition akan menjelaskan menampilkan form helpdesk untuk diisi oleh admin. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman helpdesk administrator. Yang kedua, menampilkan form helpdesk administrator. Yang ketiga, memasukkan keluhan-keluhan pada form. Yang keempat, menampilkan pesan keluhan Anda berhasil dikirim. Dengan alternate course, jika terjadi kesalahan pengusangan form, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan post condition, user berhasil mengirim form keluhan yang ada pada helpdesk ke dalam sistem. Selanjutnya, use case skenario pesan notifikasi administrator dengan aktor administrator dengan dekripsi menjelaskan seorang aktor yang melihat balasan ketika mengisi helpdesk administrator. Yang selanjutnya, precondition dengan menampilkan pesan balasan. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman pesan notifikasi. Yang kedua, menampilkan pesan balasan. Selanjutnya, IT support, skenario login. Ya, dengan aktor IT support. Dengan deskripsi, menjelaskan seorang aktor yang akan masuk ke dalam aplikasi. Dengan precondition, harus memiliki username dan password yang telah terdaftar. Dengan aktor action, yang pertama, membuka sistem. Yang kedua, membuka halaman login. Yang ketiga, jika belum punya akun, maka bisa registrasi. Yang keempat, menampilkan halaman form registrasi. Yang kelima, jika sudah punya akun, maka masukkan user dan password. Lalu klik tombol login. Yang keenam, cek kesesuaian username dari password. Yang ketujuh, menampilkan halaman utama sistem. Dengan alternate course, jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan autentikasi username dan password, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan post condition, berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, use case skenario input ticket dengan aktor IT support. Dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang akan menginput tiket jika stok persediaan sudah habis. Dengan precondition menginput form tiket. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman input tiket. Kedua, menampilkan halaman form input tiket. Yang ketiga, menginput data sesuai form tiket. Yang keempat, menampilkan pesan data telah berhasil diinput. Dengan alternate course, jika terjadi kesalahan pengusungan data pada form, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan post condition, IT support berhasil menginput data tiket ke dalam sistem. Selanjutnya, use case skenario helpdesk user. Dengan aktor IT support, dengan deskripsi menjelaskan seorang aktor yang memperbaiki sistem dikeluhan oleh user pada helpdesk user. Selanjutnya, dengan precondition, IT support akan memperbaiki sistem pada helpdesk user. Untuk aktor action, yang pertama, membuka halaman helpdesk user. Yang kedua, menampilkan halaman helpdesk user. Yang ketiga, memperbaiki sistem. Yang keempat, menampilkan pesan sistem sedang maintain kepada helpdesk user. Dengan alternate course, menampilkan pesan sistem sedang di-maintain. Dengan post condition, IT support berhasil memperbaiki sistem. Untuk selanjutnya, use case skenario helpdesk user administrator. Dengan aktor IT support. Dengan deskripsi, menjelaskan seorang aktor yang akan memperbaiki sistem yang dikeluhkan oleh user pada helpdesk administrator. Dengan precondition, IT support akan memperbaiki sistem pada helpdesk user, helpdesk administrator. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman helpdesk administrator. Yang kedua, menampilkan halaman helpdesk administrator. Yang ketiga, memperbaiki sistem. Yang keempat, menampilkan pesan sistem sedang maintain kepada helpdesk administrator. Dengan alternate course, menampilkan pesan sistem sedang maintain.
dengan post condition IT support berhasil diperbaiki. Untuk selanjutnya, use case skenario laporan tiket dengan aktor IT support helpdesk dengan description menjelaskan seorang aktor yang akan melihat laporan tiket yang tersedia pada aplikasi dengan precondition menampilkan laporan tiket. Untuk aktor action yang pertama, membuka halaman laporan tiket. Yang kedua, menampilkan informasi laporan tiket. Selanjutnya, pemilik. Use case skenario login dengan aktor pemilik dengan description menjelaskan seorang aktor yang akan masuk ke dalam aplikasi melalui proses login. Dengan precondition, pemilik harus memiliki username dan password yang telah terdaftar di dalam aplikasi. Untuk aktor action yang pertama, membuka sistem. Yang kedua, membuka halaman login. Yang ketiga, jika belum punya akun, maka bisa registrasi terlebih dahulu. Yang keempat, menampilkan halaman form registrasi. Yang kelima, jika sudah punya akun, maka masukkan username dan password. Lalu klik tombol login. Yang keenam, cek kesesuaian username dan password. Yang ketujuh, menampilkan halaman utama sistem. Dengan alternate codes, jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan autentikasi username dan password, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Dengan post condition, pemilik berhasil masuk ke dalam sistem. Saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya itu materi yang akan dipaparkan oleh Kang Ilham. Dengan ini silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada use case skenario status tiket dengan aktor pemilik. Untuk deskripsi, menjelaskan seorang aktor yang akan melihat tiket yang tersedia pada aplikasi. Menampilkan informasi tiket yang tersedia. Lalu untuk aktor action, yang pertama, membuka halaman status tiket. Yang kedua, menampilkan informasi tiket yang tersedia. Lanjut, use case skenario laporan tiket. Untuk aktor pemilik, dengan deskripsi, menjelaskan seorang aktor yang akan melihat laporan tiket yang tersedia pada aplikasi. Menampilkan laporan tiket. Untuk aktor action, yang pertama membuka halaman laporan tiket, yang kedua menampilkan informasi laporan tiket. Lanjut. Di sini ada use case activity, user, daftar, dan login. Untuk aktor user, pertama akan membuka sistem, lalu lanjut ke sistem akan menampilkan halaman login. Setelah menampilkan halaman login, masuk ke menu registrasi. Lanjut, menampilkan form registrasi, lalu masukkan username dan password, lanjut validasi. Jika tidak, akan memasukkan username dan password. Jika iya, maka akun berhasil dibuat. Jika berhasil dibuat, maka selanjutnya akan melanjutkan ke login. Setelah login, menampilkan form login, lalu memasukkan username dan password kembali, validasi username dan password. Jika benar, maka masuk ke halaman utama sistem. Jika salah, maka ulangi untuk memasukkan username dan password. Next. Di sini ada profil wisata. Yang pertama user. User membuka menu profil wisata. Lanjut, membuka halaman profil wisata pada sistem, lalu menampilkan informasi profil wisata yang ada. Lanjut ke lengkapi data. Di sini user membuka halaman lengkapi data. Lanjut ke sistem, menampilkan form input lengkapi data, lalu menginput data-data yang ada pada form, lalu sistem menampilkan pesan data berhasil disimpan. Lanjut ke pemesanan tiket. Yang pertama, user membuka halaman pemesanan tiket, lalu masuk ke sistem menampilkan informasi pemesanan tiket, lalu user memilih tiket sesuai kebutuhan, lalu sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Lalu ke menu pembayaran.
Yang pertama, user membuka halaman untuk melengkapi pembayaran, lalu sistem akan menampilkan jenis pembayaran, lalu user memilih jenis pembayaran, maka sistem akan menampilkan masukan atau nomor jenis pembayaran, lalu user akan diminta memasukkan nomor jenis pembayaran, lalu sistem akan menampilkan masukkan nomor jenis pembayaran. Next. Di sini ada cetak tiket. Pertama membuka halaman cetak tiket, lalu klik tombol cetak. Lalu sistem akan menampilkan helpdesk user. User pertama membuka halaman helpdesk user, lalu sistem akan menampilkan form helpdesk user. Setelah muncul form, maka user harus memasukkan keluhan-keluhan yang dialami pada form, lalu sistem menampilkan pesan keluhan Anda berhasil dikirim. Selanjutnya, untuk pesan notifikasi. Pertama, user akan masuk ke halaman pesan notifikasi, lalu sistem menampilkan pesan balasan. Next. Lalu di sini ada administrator, daftar, dan login. Yang pertama, admin akan membuka sistem, lalu setelah masuk sistem, menampilkan halaman login, dan lalu melakukan registrasi. Setelah masuk, maka akan menampilkan form registrasi, lalu administrator memasukkan username dan password. Lalu dilakukan pengecekan oleh sistem. Jika benar, maka akun berhasil dibuat. Jika tidak, maka melakukan ulang memasukkan username dan password. Selanjutnya, jika berhasil, setelah akun dibuat, maka akan diminta untuk login kembali, lalu menampilkan halaman login, lalu memasukkan username dan password yang telah diregistrasi, lalu sistem akan melakukan validasi. Jika salah, maka kita akan memasukkan username dan password. Jika benar, maka halaman utama sistem bisa diakses. Next. Nah, di sini ada user admin. Yang pertama, admin membuka halaman user admin, lalu menampilkan form user admin oleh sistem, lalu admin melakukan input data pada form user admin, maka sistem menampilkan pesan keluhan Anda berhasil dikirim. Lanjut ke paket tiket. Yang pertama, admin membuka halaman paket tiket, lalu sistem menampilkan form user admin. Next. Bentar. Lalu approve tiket. Pertama, admin membuka halaman menerima pemesanan tiket. Lalu sistem menampilkan menerima pemesanan tiket, lalu mengklik tombol kirim tiket, lalu sistem menampilkan pesan kirim tiket berhasil dikirim. Selanjutnya, untuk melihat laporan, admin membuka halaman laporan tiket, lalu sistem menampilkan informasi laporan tiket. Lalu ada helpdesk admin. Di sini admin membuka halaman helpdesk administrator. Lalu sistem menampilkan form helpdesk administrator. Lalu admin memasukkan keluhan-keluhan pada form. Lalu sistem akan menampilkan pesan keluhan Anda berhasil dikirim. Selanjutnya untuk notifikasi, administrator membuka halaman pesan notifikasi. Lalu sistem akan menampilkan pesan balasan. Next, di sini IT support, helpdesk, daftar, dan login. Untuk support, membuka sistem, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, menampilkan form registrasi, lalu diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah melakukan pengecekan oleh sistem, jika salah, maka akan kembali memasukkan ulang username dan password. Jika benar, akun berhasil dibuat, lalu melanjutkan ke halaman login. Dan kita akan diminta untuk menampilkan halaman login dan memasukkan username dan password ulang.
Lalu sistem akan melakukan pengecekan username dan password. Apabila salah, maka diminta untuk mengulangi memasukkan password dan username. Jika benar, maka masuk halaman utama sistem. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas paparan materinya. Berikutnya yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri. Sebentar. Nah, berikutnya di sini adalah input tiket. Yang pertama yaitu adalah IP supportnya itu adalah membuka halaman input tiket, kemudian menampilkan halaman from input tiket. Setelah itu, maka IP supportnya itu akan menginput data sesuai dengan from tiket, dan kemudian akan menampilkan pesan data yang telah berhasil diinput. Kemudian help disk usernya itu, yang pertama itu adalah membuka halaman help disk usernya. Kemudian sistem akan menampilkan halaman help disk usernya. Kemudian akan memperbaiki sistem. Dan yang terakhir itu adalah menampilkan pesan sistem sedang meminta kepada help disk usernya. Next. Kemudian help disk administratornya. Yang pertama yaitu adalah membuka halaman help disk admin. Lalu akan menampilkan halaman help disk adminnya. Kemudian akan memperbaiki sistem. Setelah memperbaiki sistem akan menampilkan pesan sistem sedang meminta akses kepada help disk admin. Kemudian adalah laporan tiket. Di mana di sini yang pertama yaitu dalam membuka halaman laporan tiket. Kemudian di sistem akan menampilkan informasi laporan tiket. Next. Kemudian adalah penampilan daftar dan login. Yang pertama itu adalah membuka Oke, baik. Di sini kemudian adalah pemilik daftar dan login. Yang pertama itu adalah membuka sistem. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman loginnya. Kemudian akan melanjutkan ke registrasi. Setelah registrasi akan menampilkan form registrasinya. Kemudian memasukkan username dan password dan akan validasi. Ketika benar maka akun berhasil dibuat. Ketika salah maka akan kembali untuk menginput atau memasukkan data dan passwordnya. Kemudian maka akan ke halaman login. Setelah login akan menampilkan form loginnya. Kemudian pemilik akan memasukkan username dan password. Setelah validasi username dan password, apabila benar maka akan halaman utama sistem. Jika salah maka akan kembali untuk memasukkan username dan password. Next. Nah, di sini ada lihat status tiketnya. Ketika pertama itu adalah pemilik membuka halaman status tiket dan kemudian sistem akan menampilkan informasi tiket yang tersedia. Kemudian laporan tiket. Pemilik akan membuka halaman laporan tiket. Kemudian sistem akan membaca menampilkan informasi laporan tiket.
sini adalah sequence diagram. Yang pertama ada user. Yang pertama itu adalah user, kemudian adalah melanjutkan proses yaitu from lengkapi data. Maka di sini akan menampilkan data yang pertama ada from, ada nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan juga tempat tanggal lahir. Setelah itu, maka kemudian langkah ke websitenya. Setelah website, maka data tersimpan ke database. Kemudian dalam administrator ini ada administrator, kemudian ada from admin, kemudian oke. Kemudian di sini ada get compression, kemudian ada from. Ketika terjadi, maka kemudian akan terjadi penginputan nama lengkap, jabatan, kemudian username dan juga password. Kemudian klik simpan, maka data akan tersimpan. Ketika melakukan pengeditan, maka akan ke proses pengeditan. Kemudian ketika mengklik hapus atau delete, maka akan kehapus. Kemudian ke website. Setelah website, maka akan ke proses data, maka akan data tersimpan. Kemudian tersimpan ke database. Next. Kemudian IT support atau help desk-nya. Yaitu yang pertama ada IP support-nya. Yang pertama adalah tambahkan. Setelah menambahkan, maka ke from ticket atau get compression. Kemudian ke from. Di sini kita akan menginputkan nama tiket, harga tiket, tambahkan tiket, dan kemudian di sini ke proses penambahan tiketnya, dan akan ke website dan tersimpan ke data akan tersimpan ke database. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram pertama ada user, maka akan menginputkan nama, helpdesk user, login, kemudian pesan tiket. Kemudian ke sistem, dan di bawah itu ada IP support dan helpdesk-nya, yaitu yang pertama menginputkan nama, login, kemudian input tiket, helpdesk user, dan helpdesk admin. Kemudian untuk pemilik yaitu adalah ada nama, login, lihat status tiket, kemudian lihat laporan tiket. Dan untuk administrator yaitu adalah nama, helpdesk admin, lihat laporan, login, dan approve tiket. Kemudian untuk tambahkan user, maka akan ke input ke sistem. Next. Nah, di sini rancangan user interface system. Yang pertama yaitu adalah user. Yang pertama itu adalah tampilan login. Maka di tampilan login ini akan menampilkan login account. Kemudian ada username, password, login, dan registrasi. Sedangkan untuk daftar itu ada user, ada password, kemudian konfirmasi password, registrasi atau login. Nah, di sini di profil wisata, ketika telah berhasil login, maka akan menampilkan informasi tentang wisata yang akan yang ada di wisata tersebut. Mulai dari profil singkatnya, kemudian ada tampilan profil wisata, ada lengkapi data, ada pesan tiket, pembayaran, cetak tiket, helpdesk user, kemudian notifikasi dan logout-nya. Kemudian di halaman lengkapi data, maka di sini kita akan melengkapi data. Pertama nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan tempat tanggal lahir, kemudian kirim untuk tersimpan.
Next. Kemudian pesan tiket. Di sini itu adalah informasi tentang tiket ya. Yang pertama adalah paket biasa itu ada harganya 8.000, kemudian paket lebaran, paket 1 dan paket 2 dan seterusnya. Ketika pesan tiket maka akan muncul paket 2, kemudian menampilkan harga yang ditawarkan, kemudian tersedia sebanyak 3. Kemudian untuk pembelian tiket yaitu adalah 2. Keuntungan untuk 50 orang itu adalah free parkir, free aula renang, berlaku per 2 hari, kolam renang, dan free park. Kemudian di pembayaran, di sini pembayaran akan muncul jenis pembayaran yang digunakan, mulai dari menggunakan OVO, GoPay, Dana, dan bank, atau transaksi menggunakan kartu. Kemudian akan menampilkan total dari pembelian, kemudian nama tiket, paketnya, masukkan nomor handphone, kemudian jenis pembayaran, atau selesaikan pembayaran selama 5 menit, kemudian konfirmasi atau membatalkan. Kemudian di sini yaitu adalah cetak tiket. Di form cetak tiket ini akan menampilkan transaksi berhasil. Pertama adalah nama tiket, kemudian banyaknya tiket yang dibeli, jenis pembayaran, kemudian ringkasan yaitu adalah sebanyak, kemudian maka akan ke cetak tiket. Kemudian helpdesk user-nya. Di sini akan ditampilkan keluhan-keluhan yang dialami selama di kolam renang ataupun dalam pembelian tiket yang dilakukan, kemudian kirim ataupun membatalkan. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada daftar. Di sini di daftar maka akan menampilkan kembali untuk pendaftaran. Yang pertama adalah menambahkan user, kemudian password, konfirmasi password, registrasi, dan login. Dan user admin akan menginputkan user admin, yaitu adalah nama lengkap, jabatan, username, password. Dan kemudian akan muncul tabel data setelah mengisi. Maka di sini akan ada pilihan, yaitu tambah, edit, dan juga menghapus. Oke, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya berikan ke Ridwan. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini lihat tiket. Di sini ada paket biasa yang 8.000, paket lebaran 12.000, paket 1 300.000, paket 2 500.000. Lalu ACC tiket. Di sini kita membeli paket 2 dengan kode ID user 1, bayar tiket 2, lalu kirim tiket. Di sini lihat laporan tiket yang judulnya paket 2 kali, pemasukan 1 juta, dibuat pada 21 Februari. Lalu kita masuk ke helpdesk admin, kita masukkan isi keluhan kita, lalu kirim. Lalu notifikasi. Di sini masukkan pembahasan kita, lalu ke IT support atau helpdesk. Kita
masukkan akun kita lalu login. Lalu kita masukkan user admin kita yang baru daftar, lalu regis, kemudian input tiket. Next. Membuka halaman input tiket dan menginput data sesuai prompt tiket. Next. Help user. Kita membuka halaman helpdesk, lalu kirim, memperbaiki sistem. Help admin. Membuka halaman help admin, kita isi dari admin 1 isi keluhan, lalu dari support ke helpdesk jawab keluhannya, lalu kirim. Di sini muncul laporan tiket yang kita pesan tadi, lalu pemilik login lagi yang akun yang sudah terdaftar tadi. Lalu kita login. Lalu kita masukkan username, password, konfirmasi password, lalu kita regis. Kita login. Lalu lihat tiket, membuka halaman situs tiket, lalu sistem menampilkan informasi tiket yang tersedia. Next. Membuka halaman laporan tiket, lalu sistem menampilkan informasi laporan tiket yang kita pesan. Next. Kesimpulannya dalam penelitian ini kami telah menyelidiki analisis perancangan sistem pemasaran tiket dengan berbasis web di pemandian air murni. Berdasarkan analisis data dan temuan kami dapat menyimpulkan hal-hal berikut. Kemudahan akses dan keterjangkauan sistem pemasaran tiket berbasis web, kemungkinan pengalaman untuk mengakses platform secara mudah melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi pengguna yang dapat melakukan pemesanan tiket dari kenyamanan rumah mereka sendiri atau dimanapun mereka berada, sehingga tiket menjadi lebih terjangkau bagi pelanggan. Efisien dan kemudahan pengguna. Dengan sistem pemasaran tiket berbasis web, pelanggan dapat mencari memilih tiket dengan cepat dan mudah. Mereka dapat menavigasi melalui berbagai
pilihan tiket, melihat detail harga, dan dalam hitungan detik. Proses pembayaran yang terverifikasi memungkinkan pengalaman untuk pembayaran secara online dengan berbagai metode pembayaran yang lain dan yang aman dan nyaman. Ini lampirannya yang kita kunjungi. Next. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu paparan yang dipaparkan oleh kelompok kami, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kelompok ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.